Selamat pagi teman-teman, rekan semua. Salam sehat. Kali ini kita akan belajar tentang pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan menjadi PKP. Untuk memulainya kita akan melihat dulu dasar hukumnya, yaitu untuk di Undang-Undang PPN adalah pasal 9 ayat 9A B C, 9A 9B 9C, dan kalau di PMK 18-nya tahun 2021 adalah di pasal 65 dan 66. Kita lihat dulu di Undang-Undang PPN-nya bahwa di pasal 9 ayat 9A, 9B, 9C pokok-pokoknya adalah pajak masukan. Kalau 9A intinya sebelum dikukuhkan PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya sebesar 80%. Kalau 9B pokoknya adalah pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT dan ditemukan pada saat pemeriksaan masih dapat dikreditkan ya sepanjang memenuhi ketentuan tentunya. Yang terakhir adalah yang 9C adalah pajak masukan yang ditagih dengan menerbitkan ketetapan pajak masih dapat dikreditkan juga, namun dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum seperti mungkin keberatan atau banding gitu ya, serta memenuhi ketentuan pengkreditan secara umum tentunya. Kalau di PMK 18 pasal 65 ini pajak masukan pengusaha sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP. Ini dijelaskan 80%-nya di pasal 65 ayat 4. Jadi masih dapat dikreditkan 80%-nya. Kita kembali ke slide utama. Jadi ini dalam skema ini contohnya adalah WP atau pengusaha itu mendaftarkan diri pada tanggal 19 Januari 2018. Kemudian dia dinyatakan atau ditemukan data lah ya, telah menyerahkan BKP atau JKP lebih dari 4,8 sebagai bukan lagi sebagai pengusaha kecil sesuai PMK 197 tahun 2013. Namun dia belum dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian tanggal 15 Januari 2020 WP tersebut mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Cika tanggal 2 November 2020, maka selama periode pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha pajak ini, yaitu sejak di atas 4,8 23 Oktober 2019 sampai dengan 15 Januari 2020, itu pengusaha dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP tersebut. Dengan ketentuan sebagai berikut, rekan-rekan. Jadi, masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu masa pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP, yaitu sebelum tanggal 15 Januari 2020. Berlaku untuk mekanisme self-assessment. Self-assessment ini berarti dihitung sendiri, yaitu melaporkan melalui SPT PPN normal 1111 atau yang menggunakan DM. Juga berlaku mekanisme official assessment, artinya melalui pemeriksaan dan pengukuhan secara jabatan juga masih diperkenakan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan 80% ini. Selanjutnya ketentuannya adalah PKP tidak dapat menggunakan nilai lain. Jadi kalau sudah menggunakan nilai lain ya, PKP tidak dapat menggunakan nilai lain itu artinya seperti Biro Pariwisata itu ya yang menggunakan nilai lain. Terus pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan misalnya dengan penyerahan motor bekas 1% itu ya untuk periode sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Jadi dia menggunakan mekanisme normal yang 10%. Pajak keluaran yang seharusnya dipungut sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan PKP dan dihitung dengan menggunakan DPP harga jual atau penggantian di fakturnya ya. PPN yang tercantum dalam faktur pajak
dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak seperti PIB, PIB itu ya, atas perolehan BKP dan atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ini untuk yang dipersamakan dengan faktur itu ya. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan menjadi PKP. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.